Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Eh, Pada kesempatan kali ini kita bertiga nih, Iya. bisa berkumpul, bisa bersilaturahim, bisa bercengkrama. Ya, eh, siapa tahu dengan adanya kita duduk bertiga ini ada sesuatu yang bisa kita bagikan. Gitu. Betul sekali. Tapi pastinya penonton-penonton yang di sana pasti bingung apa nih yang mau dibagikan kan gitu ya, tunggu Duit, sekalian. duit. Wah, duit. Wah, pemilu udah selesai nih, masa bagi-bagi duit. Jadi pastinya penonton kan penasaran nih. Ini siapa aja nih kan dari beliau-beliau ini, beliau-beliau luar biasa. Jadi perkenalkan nih dari saya sendiri mungkin ya, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Dan nama saya Muhammad Amirul Mutakin. Saya ya sebut saja sebagai cendekiawan muda lah, kira-kira seperti itu. Dan ada di depan saya nih penonton, perkenalkan ini namanya Bung Bukhori ya. Iya. Ini beliau berlatar belakang sebagai pengajar gitu ya. Iya. Pengajar luar biasa ini, kalau saya lihat dari aura-auranya ini luar biasa ini. Saya Ya, ya yang nantinya Bung Bukhori ini yang mau menceritakan nih cerita hari ini nih apa gitu, yang nantinya bisa berjalan dan kita bisa mendapatkan kehikmahan, kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir ini yang paling luar biasa lagi. Perkenalkan di samping saya namanya Bung Rizpan Fariski. Nah, perlu diketahui juga Bung Rizpan Fariski ini adalah sebagai peneliti di Pusat Kajian Peradaban Baru ya, Bung Rizpan Fariski. Yang pada kesempatan kali ini beliaulah yang akan menjadi narasumber yang akan membukakan kisah yang disampaikan oleh Bung Bukhori. Kira-kira seperti itu. Mungkin dari saya kayaknya kalau saya ngomong gak enak juga nih. Nah, kita sapa Bung Rizpan. Jadi kita malam ini mau ngobrolin apa sih, Bung? Ya, kita malam ini akan ngobrolin satu kisah. Kisah ya? Kisah. Kisah ini sebenarnya sudah banyak orang yang mengetahui tentang kisah ini. Oke. Hanya saja kita lebih mengupas tentang apa sih pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut gitu. Oke. Yang pasti kan kita bukan hanya dari segi kisahnya gitu ya. Oke. Tapi dari setiap kejadian ataupun makna perumpamannya pun kita diskusi untuk membuka hal tersebut. Oke. Gitu. Kayaknya nih bakal menarik nih. Kayaknya ntar bisa nggak kerasa kita ngobrol banyak. Nggak kerasa, atau udah 2 tahun kan? Udah ganti presiden. Udah ganti, ya. Oh ya. Jadi gak cuman kisah aja yang mau diceritain. Ya. Ada perumpamaan. Ada perumpamaan. Yang mau ditelaah lebih dalam nih. Ya. Yang harus ditanya nih, yang harus tanya perumpamaan itu apa ini? Artinya kan kita di sini bukan untuk mengajarkan, tapi kan kita sharing, kita berbagi, ataupun kita diskusi kan gitu. Iya. Jadi kalau boleh tahu kisahnya hari ini kita mau menceritakan atau membahas kisah apa ini? Oke. Kali ini Bung Bukhori yang akan menceritakan satu kisah. Beliau ini menceritakan itu pasti dengan satu hal yang sederhana dalam pengkisahan tersebut. Silakan. Baik, berbicara masalah kisah. Ini saya ada sebuah cerita kisah orang-orang terdahulu. Ya, bisa dikatakan cerita kisah seorang ulama. Jadi sebelum seorang ulama ini menjadi ulama besar, ulama terkenal, dia ini memiliki seorang ayah. Nah, saya akan menceritakan ayah seorang ulama ini gitu. Jadi suatu ketika saya boleh mulai nih ceritanya nih. Silakan. Oke. Sambil ngopi kita, iya. Jadi ada sebuah kisah seorang pemuda. Ketika itu pemuda ini sedang berjalan di pinggir sungai. Ketika pemuda ini berjalan di pinggir sungai, ia melihat ada buah delima yang sedang hanyut. Lalu
seorang pemuda ini mengambil buah itu dikarenakan dalam keadaan lapar, maka dimakanlah buah delima itu. Setelah dimakannya sampai setengah buah itu, beberapa gigitan, lalu ia teringat akan buah ini. Ini yang memiliki buah ini siapa? Karena pemuda ini sangat apik. Dia tidak akan mau makan kalau dia tidak tahu asal usul makanan itu. Saking apiknya pemuda ini, saking hati-hatinya pemuda ini. Maka ketika dia makan sudah tertelan, dia bertanya pada dirinya, ini kira-kira buah ini halal atau tidak? Karena dia orangnya apik, lalu dia bertekad untuk mencari pemilik buah ini. Kan kalau kita melihat buah, kalau kita sedang main di kebun ya kan, ada buah ini ke cerita kita nih. Kita nemu buah, kita tanpa tedeng aling-aling, sikat, makan, pulang. Betul nggak? Kali pemuda ini berbeda loh. Dia sangat apik. Cuman menemukan buah delima di pinggir kali yang kita anggap sangat remeh, dimakan ambil, dipertanyakan loh. Bayangkan. Setelah dipertanyakan, dia cari pemilik buah ini. Setelah dicari beberapa kilo, ternyata dia melihat ada kebun delima. Nah kebetulan ada salah satu buah delima, pohon delima ini yang menepi di pinggir kali, pinggir sungai. Oh ternyata ini pusatnya, kata pemuda tersebut. Gitu. Lalu pemuda ini memasuki kebun itu, mencari siapa yang memiliki kebun ini. Setelah dicari, ternyata ada seseorang bapak-bapak setengah baya. Ucapkanlah dia salam-salam, lalu dijawab waalaikumsalam. Ada apa kisanak kesini? Gitu. Saya mohon izin Pak, apakah betul ini kebun Bapak? Ya, ini kebun saya. Maaf Pak, tadi saya melihat ada buah delima yang menganyut di kali, di sungai, lalu saya makan. Saya mohon ridhonya Pak atas buah yang saya makan ini. Bayangkan tuh, minta ridhonya, minta halalnya. Lalu seorang bapak-bapak itu berpikir sejenak, wah mantap juga nih. Ini pikiran bapak-bapak ini. Mantap juga nih pemuda. Boleh juga nih. Hebat juga nih. Itu kan bikin bapak-bapak. Oh, jadi kisanak yang mau makan buah ini. Iya Pak, saya mohon ridhonya Pak. Mohon halalnya Pak. Karena saya takut kalau buah ini saya makan tanpa ridhonya, saya takut Pak. Tuh saking takutnya tuh. Takut sama Tuhan. Padahal cuma segigit dua gigit. Gitu kan. Tapi hal kecil, sekecil ini diperhatikan oleh seorang pemuda tersebut. Setelah itu bapak-bapak memberikan syarat. Oke, kalau gitu saya akan memberikan ridho saya kepada kisanak kalau kisanak mau memenuhi syarat yang saya berikan kepada kamu. Tanpa pikir panjang, pemuda ini langsung, oke, siap. Apa Pak syaratnya? Kisanak harus menjaga kebun delima ini dan harus merawat kebun ini. Dengan syarat itu, lalu pemuda ini mengerjakan apa yang diberikan oleh pemuda ini. Dikerjakan hari demi hari, minggu demi minggu, sampai 1 bulan. Setelah selesai 1 bulan, pemuda ini menghampiri bapak-bapak yang pemilik kebun tersebut. Lalu setelah ditanyakan, Pak gimana? Saya telah memenuhi syarat yang Bapak berikan kepada saya. Apakah Bapak sudah ridho?
sudah menghalalkan apa yang saya makan? Oh, belum. Tenang. Ada satu syarat lagi yang belum Kisanak selesaikan. Ini terakhir syaratnya. Masih ada lagi. Masih ada. Waduh. Ini puncak daripada syarat itu. Iya. Lalu ketika apa syarat itu, Pak? Engkau harus menikahi, mengawini anak saya. Oh, anak Bapak? Iya. Tapi perlu engkau ketahui anak saya itu tuli. Kaget tuh anak. Wih, yang benar, Pak. Iya. Berat juga nih hukumannya ya. Bayangkan, cuman makan buah setengah disuruh ngurus kebun, bayangin aja. Udah buahnya gak ngambil dari pohonnya lagi ya. Setelah itu bapak itu bercerita kembali, anaknya tuli, terus anaknya bisu, terus anaknya satu lagi, tuli, bisu, budeg. Tuli, bisu, satu lagi apa? Buta. Nah, 3 itu tuh, 3 cacat itu. Kira-kira kalau saya tawarkan kepada Bung nih, Bung mau nggak nikah sama perawan, budeg, tuli, buta? Waduh, kalau kira-kira saya kayaknya itu hukuman paling berat semasa hidup saya kalau ada. Secara normal kita sebagai pemuda, kita sebagai laki-laki pasti nggak mau kan? Pasti nggak mau. Tapi demi ridho bapak-bapak tersebut, demi halalnya makanan tersebut, maka dikerjakan, diiyakan, siap kalau gitu. Tetapi ini anak muda berpikir, apa betul perempuan ini budek, tuli, bisu? Gitu. Berpikir sejenak, yaudahlah, demi halalnya buah yang saya makan, saya kerjakan. Lalu setelah dinikahkan tanpa penghulu, langsung bapaknya sendiri yang menikahkan itu, lalu menikahlah ia. Ternyata setelah dinikahkan, ternyata dia tidak budek, tidak tuli, tidak bisu. Siapakah pemuda ini? Pemuda ini Idris namanya. Dia ayahnya Imam Syafi'i. Maka dari hasil pernikahan itu terlahirlah anak yang sangat soleh, yang sangat didamba-dambakan oleh umat, yaitu Imam Syafi'i yang terkenal pada saat ini. Yang sekarang kita anut mazhabnya Imam Syafi'i. Mungkin itu Bung yang bisa saya ceritakan. Tadi kan Bung pernah bicara dalam kata-katanya itu perumpamaan. Saya mau bertanya nih Bung nih, apakah di dalam cerita ini ada sebuah perumpamaannya? Kalau ada, saya mau bertanya Bung. Gitu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Oke Bung, pertanyaan Bung ini apakah dalam sebuah kisah itu ada perumpamaannya? Iya. Maka saya jawab, orang-orang terdahulu itu ketika membuat kisah ataupun mengkisahkan suatu peristiwa, pasti ada perumpamaannya Bung. Karena apa? Karena ilmu itu adalah nilainya luhur. Tahu luhur kan ya? Tinggi. Iya, tinggi. Oh, iya. Ilmu itu tinggi, yang artinya ketika seseorang itu menceritakan suatu kejadian yang berisi akan suatu ilmu, karena ilmu itu tinggi, maka diceritakan dalam sebuah perumpamaan untuk menempatkan ilmu itu pada sisi yang tertinggi. Seperti itu. Dan apa yang telah dikisahkan ini sebenarnya kisah yang sangat menarik untuk kita ya. Begitu Bung. Yang kita ini bisa ngambil banyak pelajaran. Tadi yang diceritakan sama Bung Bukhari ini sangat luar biasa sekali. Iya. Kalau dari saya pribadi, bahwa kisah ini memberikan pelajaran kepada kita, jika sesuatu yang belum hak, maka mintalah izin. Bukankah begitu, Bu? Iya. Contoh dari makanan tadi, buah tadi, ketika itu memang bukan haknya, lebih baik kita minta ridhonya ya, minta halalnya daripada kita mendapatkan sesuatu yang haram karena nggak ridho gitu kan, ataupun sesuatu yang subhat gitu ya. Iya. Itu yang pertama, dalam pandangan umumnya kita harus mencari keridoan dalam setiap saat, ridho Allah dan juga ridho manusia.
Iya. Kemudian kita juga bisa mendapati sebuah pelajaran di sini tentang betapa ikhlasnya seorang pemuda itu dalam menjalankan persyaratan untuk menggapai sebuah keriduan. Bayangkan kita seorang hamba, kita seorang hamba kepada Tuhan kita Allah Iya. Azza wa Jalla. Persyaratan untuk menggapai kebahagiaan itu sebenarnya bukan dari amal ibadah, tetapi dari keikhlasan kita. Dari keikhlasan kita dalam kehidupan ini, seikhlas apa kita beribadah kepada Tuhan. Iya, iya. Serido apa kita berbuat amal baik kepada manusia, kepada setiap makhluk. Ikhlas tanpa sebuah harapan, itu yang akan menyampaikan diri kita kepada keriduan Tuhan. Iya. Tapi kalau kita, bahasanya kita bekerja dalam kehidupan dunia ini, kita beramal dalam kehidupan ini, lalu kita memiliki suatu tujuan. Tujuan itu di mana seluruh manusia pasti mengetahui, yaitu kebahagiaan surga. Tapi kita lupa bahwa yang kita tuju bukanlah hanya itu, tapi keriduan Tuhan yang kita tuju. Iya, keriduan Tuhan yang paling penting. Iya. Iya. Dan di sini juga ceritanya menikahi seorang putri dari pemilik kebun itu ya. Iya. Pemilik kebun itu seorang putri yang dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat dan tidak bisa berbicara. Iya. Kalau dalam kejadian nyata ada orang seperti Iya. itu, bagaimana tuh dalam keluarga? Ngomong nggak nyambung. Apa yang dengerin nggak diharapin bisa, ya kan? Apa yang diharapin kan gitu. Apa yang diharapin kalau Susah. Berat itu. Berat banget. Berat banget. Keputusan yang di luar nalar ini. Sangat luar biasa, di luar nalar gitu kan. Dan kita mendapati sebuah peristiwa kisah ini adalah sebuah makna. Tadi yang dikisahkan sama Bung Bukhari tadi tentang buah delima. Ada pula referensi lain yang saya pernah ketahui itu buah apel. Buah apel, iya. Saya pun pernah baca itu, ya. Oke. Buah delima yang diceritakan oleh Bung sebenarnya memiliki arti, memiliki makna, itu adalah nilai ilmu. Oh, ilmu. Nilai ilmu dan keyakinan. Oh, itu yang disebut apa itu, Bung? Buah delima. Buah delima. Oh, perumpamaan itu. Perumpamaan dari buah delima itu adalah nilai keyakinan dari suatu ilmu. Jadi buah delima ini perumpamaan dari keyakinan itu. Dari suatu ilmu yang didapatinya gitu. Oh gitu ya. Makanya ketika dia mendapati suatu ilmu, ini benar gak ilmu yang diridhoi oleh Tuhan? Oh, pars. Kayak gitu. Saya baru paham itu. Karena kan begini, ilmu itu kan harus dipelajari. Iya. Ilmu itu harus ada rantai nasab, harus ada rantai apa namanya ya? Penghubung gitu ya. Apakah ilmu itu terhubung kepada Rasul atau tidak? Kan sekarang begitu zaman sekarang. Ilmu itu harus jelas dasarnya dari mana, seperti apa kan gitu. Iya. Dan ini untuk kita semua bahwa buah delima itu adalah keyakinan dari suatu ilmu yang didapati. Makanya ketika dia melihat ada buah itu, dia makan lalu dia ingin mencari ridhonya. Iya, itu kisahnya. Itu. Kemudian persyaratannya untuk menggapai ridho itu, si pemuda ini harus bekerja dengan tanpa gaji betul, iya. Tanpa dibayar. Artinya kan keikhlasan yang tadi saya sudah ulas gitu ya, bahwa kita itu bekerja intinya adalah bagaimana kita diridhoi, diikhlasin di dalam setiap amal kita. Kemudian persyaratan terakhir adalah suruh untuk menikahi. Ini yang paling sulit putrinya itu dalam akal gitu ya. Iya. Saya mendapati begini Bung Bukhari, kalau seseorang tidak bisa melihat berarti dia tidak tahu. Ada nggak orang yang nggak bisa lihat tapi dia tahu? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Orang yang nggak bisa lihat itu pasti nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Misalnya gini, saya tanya sama Bung Amir nggak bisa ngeliat nih. Iya. Bung, di sana ada apa? Sedangkan Bung Amir nggak bisa lihat. Iya. Berarti kan tidak tahu. Tidak itu tahu. Makna ketidaktahuan dari kebutaan itu sendiri. Seperti itu. Lalu tuli itu berarti kan tidak mendengar. Tidak mendengar suatu hal-hal yang memang belum pernah didengar oleh si perempuan itu. Iya. Dan bisu adalah belum pernah berkata tentang sesuatu hal yang belum pernah dibicarakan kebenaran, yang pasti kebenaran, berbicara benar, mendengarkan kebenaran, dan juga tidak pernah melihat sesuatu yang buruk. Iya. Diajarkan kebenaran. Iya. Gitu.
Kenapa si pemilik kebun ini ingin pemuda itu menikahi anak? Ada satu yang saya dapati. Karena iya, Kenapa? karena si pemilik kebun ini mengetahui betapa luar biasa si pemuda itu, sehingga menginginkan pemuda itu untuk menikahi anaknya. Karena satu hal, yaitu si pemilik kebun ingin pemuda itu membimbing anaknya kepada jalan yang benar. Yang tadinya buta, dia harus bisa melihat. Yang tadinya tidak tahu, dia harus tahu dengan bimbingan dari suaminya. Karena kan seorang suami itu kan sebenarnya bukan hanya menafkahi tugasnya, tapi bagaimana juga menjadi seorang imam dalam keluarga. Membimbing seorang istri ya? Iya, membimbing. Iya. Sehingga harapan si pemilik kebun delima ini berharap pemuda itu dapat membimbing anaknya yang tadinya buta, dapat bisa melihat, yang tadinya tidak bisa mendengar kebenaran hak, yang tadinya tidak bisa bicara, dia mampu berkata-kata dengan sesuatu yang hak. Karena si pemilik kebun itu melihat betapa luar biasanya pemuda itu. Nah, dari hasil pernikahan itulah terlahir seorang ulama besar, pemimpin besar, sebagai imam mazhab. Kita semua sebagai umat muslim, terutama di Indonesia yang memakai mazhab Imam Syafi'i. Iya, betul sekali. Itu mungkin dari saya nih, Bu. Sedikitlah kita diskusi seperti itu ya. Tadi Bung, maaf nih Bung, saya potong Bung. Silakan. Saya ada pertanyaan Bung, tadi ada sedikit ganjalan di hati saya itu Bung ya. Maklum Bung, saya baru mendengar sebuah perumpamaan ini Bung. Iya. Jadi gini Bung, tadi kan Bung bicara tentang berbicara tentang kebenaran Bung ya. Iya. Artinya seorang wanita ini kan tidak bisa berbicara bisu. Lalu ketika dia menikah dengan seorang pemuda ini, lalu diajarkan tentang berbicara, tentang bicara kebenaran. Maksudnya berbicara kebenaran itu apa Bung? Karena saya baru mendengar di perumpamaan ini nih. Tolong bisa dijelaskan Bung. Tidak bisa bicara berarti kan tidak mengetahui, tidak berbicara tentang suatu nilai ilmu, begitu Bu. Iya. Dan pemuda ini menikahi anaknya si pemilik kebun itu dengan harapan si suaminya ini akan membimbing istrinya agar mampu untuk berkata-kata kebenaran. Berkata kebenaran itu sebenarnya tidak usah kita bingung-bingung seperti apa perkataan benar itu. Perkataan benar itu ketika kita menyampaikan itu baik dan diterima oleh hati, itu adalah kalimat kebenaran. Oh, iya. Kalimat yang tidak benar adalah ketika kalimat yang keluar dari lisan kita tapi menyakiti hati orang. Itu banyak itu banyak. Ya. Banyak yang mencela, kan, mencaci dan lain sebagainya, menggibah bahkan, apalagi perempuan-perempuan zaman sekarang. Oh iya, gosip ya. Iya. Gosip. Kebudayaan itu jadi. Tapi ini nih, dari cerita yang disampaikan tadi, saya ada hal yang ingin saya tanyakan. Ya. Tadi di awal itu kan ada cerita yang diawali dengan buah. Betul. Nah, tadi disampaikan bahwa buah itu adalah perwujudan atau perlambangan daripada sebuah keimanan. Keyakinan. Nah, itu tadi diceritakan bahwa ada buah yang referensi, ada buah delima, ada referensi yang mengatakan bahwa itu adalah buah apel. Iya. Nah, itu tentang masalah buah nih. Masalah buah. Apa seluruh buah itu adalah perlambangan sebuah keyakinan? Apa hanya karena buah delima atau buah apel itu menjadi perlambangan sebuah keyakinan? Kan buah banyak nih. Nah, kira-kira seperti itu. Ada buah naga. Ada buah naga. Oh, karena buahnya, setiap buah. Oh, ntar kalau karena tahu kayak gini, wah bisa jadi nih saya kali nih, wah ada buah jeruk nih, kan adanya buah jeruk. Iya. Kalau buah jeruk tahu, coba kalau buah ciplukan. Gimana tuh? Buah ciplukan. Ciplukan. Gitu. Gimana tuh? Biar anak saya biar kayak Imam Syafi'i.
Nah penting nih Bung nih dijelaskan gimana Iya, nih Bung iya. nih. Iya. Oke Bung, jadi gini, setiap buah itu kan memiliki maknanya tersendiri ya. Oh Tidak gitu. seluruh buah itu dimaknakan sebagai keyakinan. Oh Seperti itu. iya. Tadi kan ketika Bung Bukhari menceritakan bahwa itu adalah buah delima, maka saya artikan secara nilai makna buah delimanya. Tapi kalau dalam referensi lain ada dikatakan buah itu adalah buah apel, maka maknanya pun berbeda. Tetapi tidak keluar jalur. Hanya gini, setiap buah itu adalah sebuah kenikmatan, benar nggak? Betul. Iya, setiap Iya. buah adalah kenikmatan, bahkan itu luar biasa. Di dalam Al-Quran saja banyak sekali diceritakan bahwa di surga itu terdapat buah-buahan yang begitu amat Iya betul betul. nikmat gitu kan. Buah apel adalah sebuah perwujudan daripada nilai pengetahuan. Pengetahuan. Dia mencari nilai pengetahuan itu yang lanjut dalam air. Air itu sebenarnya ilmu. Oh Pengetahuan yang di atas ilmu itu lanjut. iya. Intinya ketika pemuda itu memakan buah, mengambil pengetahuan atau menuntut ilmu, dia mencari tahu apakah ini adalah ilmu yang hak ataupun ilmu yang diridhoi. Oh gitu. Maka dia mencari itu. Jadi intinya buah-buahan itu adalah sebuah kenikmatan yang didapati oleh manusia. Begitu, Bu. Berarti bisa diartikan kalau buah delima adalah keyakinan. Ya, Keyakinan. Kalau Iya. buah apel adalah pengetahuan. pengetahuan. Dan semuanya itu bersinggungan, berjalan searah dengan yang namanya ilmu. Ilmu. Kira-kira Oh seperti itu. gitu iya. Baru paham saya itu. Saya juga baru paham. Merendahnya Iya. bisa saja. Ini jangan-jangan juga Ini Bung, saya ada Enggak, saya bukan karena tahu, tapi saya sebenarnya tukang buah. Tunggu di pasar Tengkulak kali. Tengkulak. buahnya ambil dari kali apa enggak ini? Ini Bung ada pertanyaan Bung yang mesti Bung apa namanya jelaskan nih. Tadi kan berbicara masalah ilmu. Ya. Tadi Bung berbicara menyinggung masalah ilmu yang apa teh hak yang benar gitu. Iya. Itu maksudnya apa tuh Bung? Saya minta dijelaskan Bung ilmu yang hak atau yang benar itu Bung. Oke. Ilmu yang hak itu adalah ilmu yang memiliki nilai isi di dalamnya. Kalau kita berbicara buah-buahan lagi nih ya. Buah-buahan nih. Buah-buahan itu kan pasti ada kulitnya. Iya. Nah, yang dimakan kulitnya atau batangnya kira-kira? Isinya lah, Kulitnya apa isinya. gitu ya? Masa batang. Masa batangnya. Pahit atau kalau batang pisang. Berarti kalau misalkan setiap buah ada kulitnya, kemudian ada isinya, pasti isi itu yang akan dimakan. Oh. Ilmu itu seperti itu. Iya. Pengetahuan adalah lapisan daripada nilai ilmu. Pengetahuan adalah lapisan daripada nilai ilmu yang harus manusia ketahui. Itulah ilmu yang hak, isi kedalaman. Makanya terkadang kita pernah melihat orang-orang yang berkata, oh ini penyampaiannya daging semua nih. Gitu kan. Iya. Berarti kan isi gitu. Oh gitu iya. Itu ilmu yang hak seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar kita tahu. Iya. Pengetahuan berarti kan kita tahu gitu ya. Tahu itu kan baru sampai hanya kepada akal pikir. Oh. Gitu. Sedangkan ilmu itu bukan hanya sebatas akal pikir, tapi sampai merasuk ke dalam hati kita. Sehingga hati kita dapat mampu melihat dengan pandangan hati ya, gitu. Bahwa setiap alam ini adalah nilai ilmu gitu. Oh. Kejadian sehingga dapat dirasakan. Kalau kita makan buah dapat rasanya nggak? Pasti dapat kan. Iya, Ilmu pasti. itu seperti itu. Kita akan mendapatkan rasanya yang begitu nikmat. Iya. Seperti itu, Bung. Berarti Bung, maaf nih Bung ya. Maaf nih. Iya, Berarti dimaafin. Iya. Jangan sering-sering aja udah. Berarti antara pengetahuan dan ilmu itu berbeda, Bung. Tadi Bung kan bicara Ya. pengetahuan dari pikiran, Ya. sedangkan ilmu ke hati gitu kan? Ya. Itu maksudnya gimana, Bung? Bisa dijelaskan, Bung? Pengetahuan dan ilmu itu bukan berbeda ya, tetapi memang satu. Hanya saja kita harus dapat mengupas kulitnya, mengupas pengetahuannya. Iya. Sehingga yang kita dapat adalah nilai isinya gitu ya. Sedangkan yang disebut dengan pengetahuan itu sampai di akal, kemudian ilmu itu sampai di hati, itu adalah nilai untuk perjalanannya gitu.
Perjalanan ilmu itu. Ya, perjalanan ilmu itu. Kenapa saya bilang perjalanan ilmu? Karena ilmu itu diperjalankan oleh hati, bukan dengan akal. Kecuali pengetahuan. Pengetahuan itu dengan akal. Contoh 1 tambah 1. 2. Iya. Gitu kan. Itu pengetahuan yang ada di akal pikir kita. Kita tahu. Iya, Gitu. iya. Pengaplikasiannya daripada 1 tambah 1 itu dengan hati. Contohnya apa? Kita dapat memberi gitu kan. Oh, berarti Dari nilai aplikasi daripada ilmu yang kita dapat. Oh, gitu. realisasi ataupun Realisasinya ya. mengamalkan pengetahuan yang kita Iya, dapat iya. itu disebut ilmu juga gitu. Mengamalkan ilmu. Dan kalau mohon maaf, jadi tadi ada sedikit kendala ya. Iya. Ya maklum, manusia lah. Pasti ada salah, pasti ada luput. Kayaknya nih harus kita sambung lagi nih kayaknya. Iya. Pertemuan kita, cerita kita nih. Ya, karena masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari apa yang tadi dijelaskan oleh Bung Risman ini. Iya. Ada keganjalan di hati saya nih. Ya maklum lah kalau saya baru mendengar ucapan-ucapan yang asing ini, tapi kan ini sebuah ilmu ya kan, Iya, supaya betul kita sekali. lebih tahu, lebih mengerti, Iya. lebih paham gitu. Betul Bung Bukhari. Jadi kayaknya kita masuk ke suatu alam yang berbeda ini ya. Iya. Jadi berbeda itu maksudnya kalau di luar ceritanya hanya sebatas tuli ya tuli gitu. Iya. Kan kita sok orang Betul. seikhlas itu kan, seberilmu itu, masa mau sih menikah sama orang yang tuli beneran kan gitu. Iya, betul. Buta beneran gitu, nggak bisa melihat gitu. Di sini saya ada Kan sulit pertanyaan nih juga. masalah, maaf saya potong. Iya, Ini iya. ada pertanyaan nih. Kalau Gimana di tuh? luar, maksudnya di saya yang saya ketahui, yang dimaksud buta itu karena tidak pernah melihat sebuah kemaksiatan, Bu. Ya. Terus dia nggak bisa berbicara, bisu, karena dia tidak pernah berbicara masalah yang kotor-kotor dan yang buruk-buruk, Bu. Terus kalau masalah dia tidak bisa mendengar, dia karena tidak pernah mendengar kalimat-kalimat, berita-berita yang buruk gitu. Iya. Nah, sedangkan Bung menjelaskan tentang sangat berbeda gitu loh, Bung. Iya. Gitu loh. Ini gimana nih, Bung? Tolong jelaskan supaya tidak simpang siur di antara kita ini, dan teman-teman saya nanti akan bertanya, saya enggak tatkala melihat podcast ini bisa paham mereka semua, Bung. Oke. Dalam kisah disebutkan tidak pernah melihat sesuatu yang buruk, tidak pernah mendengar sesuatu yang buruk, bahkan tidak pernah bicara yang buruk, itu dikatakan buta, tuli, dan bisu. Iya. Itu sebenarnya pendapat. Oh, pendapat. Iya. Bagaimana pendapat itu dijadikan buta, tuli, bisu, itu adalah ayahnya sendiri. Itu ayahnya sendiri yang berkata begitu kan? Iya, ayahnya sendiri yang berkata demikian. Itu pendapat ayahnya dan menjadi harapan ayahnya. Dia buta, tidak pernah melihat kemaksiatan, tidak pernah melihat keburukan. Itu adalah penyampaian ayahnya kepada si pemuda. Iya. Sebagai sebuah sinyal. Bahasa katanya gini, nanti kamu bimbing anak saya biar supaya dia tuh tidak pernah melihat suatu keburukan. Itu bahasa ayahnya seperti itu. Bahasa harapan. Makanya si pemuda ini disuruh nikah sama anaknya seperti itu. Berarti itu harapannya sebenarnya. Harapan. Cuman kali aja penyampaian yang di luar kurang ada sesuatu, ada lompatan gitu dalam penyampaian kisah, barangkali seperti itu. Tapi nih Bung, kayaknya nih dari awal sampai akhir gitu, semakin Bung Rispan menjelaskan nih, kayaknya semakin menggelora ini, semakin terpancing gitu. Betul. Karena berbeda sekali gitu. Iya. Jadi kalau saya tangkap, antara pengetahuan dengan ilmu itu sebenarnya menyambung gitu, menjadi sesuatu bagian gitu. Kalau tadi Bung Rispan menjelaskan bahwa ilmu itu di hati,
Seperti Ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau Iya. pengetahuan itu hanya sebatas tahu, jadi kan di akal gitu. ya Kak. Kalau kita bicara nih, kita di sekolah, kita diajarin bahwa eh, langit gitu, ada langit itu berlapis-lapis. Di Al-Quran kan juga dijelaskan Ya, seperti itu. betul. Kalau kita hanya pakai akal pikir, ya maksud dari isinya tuh kita nggak bisa menikmatin kayak buah tadi, dagingnya apa sih maksudnya gitu. Iya, iya, iya. Jadi saya berpikir apakah yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ada suatu pesan, ada suatu hikmah yang bisa disampaikan gitu. Apa? Hikmah dalam sebuah cerita atau sebuah peristiwa lah gitu. Apakah seperti itu, Bung? Ya, apa yang dikatakan Bung sebenarnya itu adalah sebuah jawaban yang tepat sekali. Setiap Oh, ya. ilmu yang disampaikan di seluruh kehidupan ini itu adalah sebuah pesan untuk kita sebagai manusia agar supaya mendapati haknya, mendapati hak Oh, gitu ya. kebenarannya gitu. Oh, iya, iya. Sekarang kalau misalkan kita mempelajari sesuatu lalu hanya diterima oleh akal pikir kita, tidak diterima dengan hati kita, bagaimana kita dapat merasakan kenikmatan, kebahagiaan, dan bisa memperjalankan ilmu itu. Sedangkan ilmu itu kan kebanyakan itu adalah sebuah kisah, gitu kan ya. Iya. Di Al-Quran Betul sekali. mencakup kisah-kisah, kisah para Banyak sekali nabi, kisah. kisah orang-orang soleh, gitu kan. Juga orang-orang terdahulu seperti yang barusan Bung Bukhari ceritakan juga termasuk kisah. Gitu Iya. kan. Kalau kita tidak mendapati pesannya, di mana kita mendapat ilmunya gitu. Betul sekali. Oh, iya, iya. Berarti Jadi ada. kita nggak cuman tahu gitu, nggak cuman dengar, kita Ya, juga harus mengetahui apa di balik itu, sehingga dari kisah itu, dari perumpamaan yang kita bisa ambil isinya, bisa menerangi gitu kita sebagai manusia dalam menjalani kehidupan yang gimana nih, lebih ya, nikmat tentunya gitu kan. ya. Apakah setiap kisah-kisah itu mengandung sebuah apa tadi perumpamaan, Perumpamaan. Bung? Ya tadi saya sudah katakan Bung ya, setiap kisah itu pasti ada nilai perumpamaannya. Seluruhnya, Bung. Seluruhnya. Seluruhnya ada Kisah-kisah para nabi. orang-orang, iya, orang-orang terdahulu, Oh. orang-orang soleh, orang-orang mukmin gitu ya. Iya, iya, iya. Bukan hanya dalam agama Islam. Setiap agama memiliki kisahnya masing-masing. Buddha Memiliki contohnya. kisahnya masing-masing. Buddha ataupun kisah apa yang dulu difilmkan tuh Mahabharata. Mahabharata. Itu pun ada Mahabharata. nilai kisah. Iya. Yang dimana di dalamnya itu terkandung sebuah makna, sebuah pesan untuk Iya. kehidupan gitu. Bukan hanya dalam peperangan. Bukannya Mahabharata itu menceritakan tentang agama Hindu? Bukan hanya agama Hindu. Oh, Kalau kita berbicara agama nanti jatuhnya sekatan. oh gitu. Ya. Kalau kita membahas kisah itu lebih baik kita mendapati nilai ilmu dan pesan hikmahnya apa untuk Iya, kita. iya. Sehingga kita tidak menjudge. Oh enggak ini mah agama anu. Oh ini enggak ini mah agama anu. Oh gitu. Iya, Enggak. iya, iya. Tapi kita mendapati nilai baik dari pesan yang kita dapati. Itu sebenarnya ilmu. Jadi ilmu itu luas gitu ya. Ilmu itu tidak hanya kita dapati dari bacaan, tapi dari kisah juga kita mendapati nilai. Iya benar juga nih Bung Bukhari. Kalau semisal nih kita mendengar cerita Mahabharata tuh, semisal kita di posisi berlainan keyakinan sama yang diceritakan di Iya. Mahabharata, Iya. otomatis karena itu adalah bukan keyakinan yang kita anggap benar, otomatis kita langsung menafikan bahwa hal itu adalah apa sih? Kira-kira seperti itu ya. Betul, Padahal di betul. situ kalau kita lihat, wah ini perjalanan yang luar biasa gitu. Iya. Banyak kata-kata, banyak peristiwa yang kita bisa ambil hikmahnya, pun juga bagaimana kewibawaan, terus bagaimana seorang pemimpin mensejahterakan rakyatnya dan seterusnya kan gitu. Menurut saya tuh ternyata luas juga gitu. Sangat luas. Sangat luas sekali. Tidak Berarti terbatasi kalau kita setiap bahas cerita ilmu. memiliki hikmah berarti ya? Iya. Oh iya, iya. Nah, karena yang saya dapeti ya hanya sekedar cerita, pengetahuan itu udah cukup. Paling yang saya dapati tentang yang tadi yang salah paham tentang antara
yang buta nggak bisa melihat karena keburukan gitu Iya. kan. Ternyata pas dijelaskan sangat berbeda gitu kan. Oh iya iya iya. Iya, saya juga baru tahu ini. Iya. Dan kayaknya nih Bung Bukhari, podcast ini harus terus lanjut nih kayaknya. Harus itu Karena berjalan. tadi Bung Rispan menyampaikan nggak hanya dari Al-Quran nih, bahkan Iya. kisah-kisah yang seluruhnya terjadi di bumi ini Iya. sebenarnya adalah ada perumpamaan dan ada nilai isi ya, Nilai isi yang bisa kita serap gitu. Ya. Dan itu menjadikan kita manusia yang bisa menikmati dalam Iya. kehidupan karena kita dapat pedoman, kita dapat nilai cahaya, kira-kira seperti itu. Sedangkan di Al-Quran itu kan banyak kisah-kisah para nabi, para rasul ya kan. Waduh, Sampai apalagi nabi-nabi itu. yang terdahulu itu. Iya. Berarti kalau mengandung sebuah perumpamaan, wah luar biasa ini. Masa sih kita cuman, kalau saya dari kecil ya kan biasa karena biar bisa cepet bubuk gitu Iya, ya iya. kalau waktu kecil. diceritain gitu Nah, ya. diceritakan itu ada bukunya kan gitu. Tapi karena menurut saya itu apa sih cerita kan gitu. Kan saya nggak menangkap alurnya gini. Oh, Iya. udah kayak film gitu. Iya. Selesai cerita, ya udah gitu. Iya. Nah, Dongeng kalau sebelum tidur ya. iya dongeng sebelum tidur, malah ceritanya belum selesai udah tidur duluan, jadi nggak ngerti akhirnya gimana. Iya, iya. Apalagi artinya, nilainya di balik itu gitu. Kan ada tuh kisah-kisah yang menurut akal kurang pas kali ya. Iya. Tapi kok seperti ini, kok seperti ini. Wah, ini kayaknya nih menjadi poin utama nih. Bagaimana podcast ini harus terus berjalan nih. Kayaknya kalau podcast ini berjalan, penonton yang di sana mendukung nggak? Mendukung penuh nggak? Setuju apa enggak nih kira-kira? Setuju. Pastinya setuju ya. Iya. Karena masih ada menjanggal di hati saya nih. Ini masih ada pertanyaan nih Bung nih. Oh, masih ada Kira-kira pertanyaan. gimana nih Bung nih? Silakan. Masih sanggup silakan. nggak nih Bung? Karena ini nggak rugi nih kita undang narasumber nih. Iya begini Bung. Tadi kan Bung Rispan Gimana? itu berbicara sebuah perumpamaan ya. Iya. Saya mau nanya nih, kali sungai itu perumpamanya apa Bung? Dan kebun itu perumpamanya apa Bung? Supaya ya kami ini sebagai orang yang tidak mengetahui supaya tahu makna daripada itu Bung. Ya. Gitu Bung. Sungai ataupun kali itu kan aliran ya. Iya. Aliran air. Tuh, air itu adalah nilai ilmu. Orang yang dalam keadaan haus Iya. pasti minum dong. Nggak mungkin dia dalam keadaan haus tidur. Waduh. Iya kan? Ketika manusia haus dalam kehidupan ini, maka dia harus ada nilai dasar ilmu sehingga tidak haus akan nilai dunia. Jadi sungai dan kali itu adalah aliran ilmu gitu. Oh, itu aliran perumpamanya. ilmu. Aliran ilmu. Betul. Sedangkan kebun itu adalah nilai hasil perbuatan. Sesuatu yang ditanam. Sesuatu yang ditanam itu kan pasti tumbuh. Iya. Nah, ketika ada suatu perkumpulan, Iya. suatu grup itu kemudian melakukan hal-hal yang bermanfaat, itu akan jadi kebun. Toh, pesantren itu kebun. Oh, pesantren itu kebun. Iya. Oh, kebun. Iya. Kenapa? Karena itu menanam kebaikan, menanam pengetahuan, menanam ilmu. Kalau majlis taklim itu Termasuk itu. Termasuk. Dan itu bukannya dalam konteks agama. Kok pesantren, majlis taklim kan konteks agama ya. Iya, betul. Apapun perkumpulannya, kalau itu ada kemanfaatan, Oh. itu dapat menjadi sebuah kebaikan, itu adalah kebun untuknya. Gitu. Oh, jadi yang menanam pasti akan menghasilkan. Oh, gitu. Gitu. Iya. Jadi saking pentingnya ilmu tuh. Iya. Diibaratkan kalau kita haus manusia ini harus minum. Nah, sekarang manusia mana yang nggak butuh minum? Iya. Sedangkan berapa persen ya, sebagian Iya. persen dari tubuh kita itu adalah Air kan iya, gitu. Betul. Sisanya nah dan lain-lain kira-kira. Iya. Saking pentingnya ilmu berarti Bung Rispan ya. Iya, tuh. Ya mungkin ada pertanyaan perumpamaan lagi dari Bungkusan. Ini obrolan
malam ini sangat menarik nih Bung. Sangat seru Kayaknya nih. kalau kita terusin nih sampai pagi juga masih bisa berlanjut gitu. Tadi aja cerita buah nih Iya, bisa sampai Mahabharata kita. iya. Apalagi waduh kalau kita nyambung ke masalah yang lain dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad gimana Wah, ceritanya itu? ini Kayaknya kalau satu abad juga kita nggak nggak selesai-selesai nih. selesai seumur hidup ini kayaknya nih. Jadi penonton ini hal yang luar biasa nih. Kalau menurut Bung Bukhari luar biasa nggak ini? Sangat luar Luar negeri. biasa. itu, Oh, negeri. luar negeri ya. Bukan luar biasa, luar angkasa luar ini. angkasa, menembus batas ini. Iya, Jadi tadi kan kita udah sharing-sharing, kita udah cerita saya dan Bung Bukhari menanyakan banyak sekali tentang Iya. isi gitu, tentang Iya. ilmu dan tadi ada ilmu dan pengetahuan. Kalau menurut Bung Bukhari apa nih kira-kira pelajaran yang bisa Bung Bukhari ambil gitu dan nantinya bisa menjadi pelajaran juga buat penonton yang ada di rumah. yang tadinya saya tidak mengerti tentang makna perumpamaan, saya sekarang jadi mengerti mana perumpamaan dari kisah ini. Yang tadinya saya hanya biasa-biasa aja, sekarang saya mengerti mana perumpamaan sehingga saya bisa mengambil hikmah dari kisah ini karena mengandung sebuah perumpamaan. Karena mengandung sebuah perumpamaan. Dan itu. di dalam perumpamaan itu jangan lupa Bung Bukhari ya. Tadi namanya ada isi gitu. Iya, ada isinya. ilmu. Nah, gitu. ini isinya inilah Bung. Nah, ibarat kita makan buah, tadi kata Bung Rispan, kita tidak makan kulit, tetapi kita makan isi. Bayangkan Betul coba sekali. kalau buah kelapa kita makan sabuknya tuh, batoknya. Wih, wih, kalau buah durian gimana ceritanya? kok makan buah durian, makan kulitnya? Wah, pada luka kita. Betul sekali Iya. itu. Barangkali ntar pertemuan depan bisa dijelaskan. Ih, Luka kita makan kulitnya. ini Jadi benar-benar luar biasa. luar ini, biasa, luar angkasa. Luar angkasa. Jadi saking pentingnya tadi saya juga nangkap nih, saking pentingnya ilmu, Iya. bagaimana posisi ilmu dalam kehidupan manusia nih. Ternyata memang gak bisa dipisahkan gitu. Kalau kita hanya tahu sebatas tahu, ya kering kayak kering-kering gitu aja gitu. Biasa-biasa aja Biasa gitu. aja, anyep ya, Anyep. Kalau makanan anyep, Anyep. ambil basi kali. Jadi kita tahu, hambar udah, lah gitu. ya. Terus sudah tahu, penasaran, oh gitu, lupa kita nggak dapat apa-apa. Nah akhirnya gimana kan rasanya kita kering gitu. Iya. Kalau air itu kan menyejukkan dan bagaimana air adalah unsur paling penting yang ada di diri manusia. Iya. Gimana nih bayangkan kalau kita nggak dapat ilmu, kita nggak dapat air, mati kita kan, Mati, kering juga kering. kita. Iya. Ya, betul kan? Betul. Iya. Nah, Sariawan biar- kita nanti. biar kita Panas dalam. para penonton dan kita bertiga nih, khususnya saya dan Bung Bukhari nih ya, Iya. yang terus menimba air ini dari Bung Rispan Fariski ini. Kedepannya semangat gak kira-kira kalau lanjut lagi nih? Pastilah. Pasti lanjut semangat. lagi. Akan saya bredel dengan Wah, pertanyaan. Lebih dalam lagi. Iya, lebih ya. dalam lagi. Jangan sampai puas kayaknya kita. Karena ilmu kita harus minum banyak. Mesti Iya. itu. Kalau kurang air kita sakit pinggang. Sakit pinggang. Iya. Udah tua itu, udah tua namanya. Udah tua itu mah. Iya. Oke, biar kita tetap hidup nih penonton. Pertemuan kali ini sementara kayaknya dicukupkan dulu ya. Iya. Biar nggak sampai 1 abad gitu lamanya. Kira-kira saya dari Ustadz Bung Rispan Fariski sebagai narasumber, saya mengucapkan terima kasih banyak nih Ya, sudah sama-sama. menyempatkan waktunya, sudah meluangkan ilmunya, dan juga Bung Bukhari nih yang gak lupa udah menemani saya dan ya dengan penonton juga. Iya. Jadi kita bisa berbincang seru nih. Iya. Ya. Saya juga saya sebagai host Muhammad Amrul Mutakin. Nah, pasti kalau namanya manusia pasti ada dong salah gitu. Iya. Nah, kalau ada salah dari saya pribadi maupun dari sahabat-sahabat saya mohon pintu maaf dibukakan selebar-lebarnya gitu Bung ya. Iya. Dan terakhir dari saya ada salam nih yang mau saya sampaikan gitu. Kan kita
podcastnya ini lumayan unik kan gitu. Iya. Kita podcast di dalam tenda nih. Tenda. Kalau yang lain-lain kan podcast di acara yang di tempat yang mewah gitu, Iya. di gedung-gedung yang klasik, enak dipandang kan gitu. Nah, kita nggak mau kalah ya. Walaupun kita di tenda, tapi sebenarnya kita itu sedang nggak hanya di tenda, sedang menembus batas gitu, Iya. yang nggak bisa dijangkau oleh yang lain. Jadi ruang itu jangan dijadikan sebagai tempat dan dijadikan sebagai batasan gitu. Iya. Dari tendalah kita bisa mengetahui, dari tenda peradaban ini ya, Iya. kita bisa mengetahui segala hal di seluruh dunia, di seluruh zaman, kira-kira seperti itu Iya. ya Ustaz ya. Jadi salam terakhir dari kami, dari tenda peradaban, salam bahagia. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.